Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan setiap masalah kita, beban kita di bawah kaki salibnya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, hal-hal kecil itu penting. Ayatnya terdapat di dalam Matius 25 ayat 23 sampai 29. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Para pemimpin agama timur kerap mengingatkan murid-muridnya bahwa bahkan sedikit racun dapat menyebabkan kematian, dan benih kecil dapat menjadi pohon besar. Buddha misalnya mengajarkan bahwa setetes air pun pada akhirnya akan dapat mengisi bejana besar. Dan Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Di dalam Matius 17 ayat 20. Penerapan praktis dari ajaran Yesus adalah bahwa gunung kehidupan, beban kita yang berat, harapan yang pupus, impian yang hancur, dapat dipindahkan atau diubah seketika kita menggunakan iman betapapun kecilnya. Ya, jadi luar biasa ya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Jadi dikatakan para pemimpin agama timur kerap mengingatkan murid-muridnya bahwa sedikit racun dapat menyebabkan kematian, dan benih kecil dapat menjadi pohon yang besar. Ya, di agama Buddha misalnya, ya mereka mengajarkan bahwa setetes air pun akhirnya akan dapat mengisi bejana besar. Itulah kepercayaan mereka. Dan Yesus berkata, ya sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, jadi penerapan praktis ini diajarkan Yesus adalah bahwa gunung itu seperti kehidupan, ya beban kita yang berat, harapan yang pupus, impian yang hancur, ya dapat dipindahkan atau diubah ketika kita menggunakan iman, ya betapapun kecilnya iman kita. Tapi disitulah Tuhan akan menguji apakah kita setia, apakah kita benar-benar menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Kristus. Contoh inspiratif mengenai hal ini adalah kasus James R. Jefferies saat dia lahir pada tahun 1932 dengan osteogenesis imperfecta, penyakit tulang rapuh. Para dokter memupus harapan keluarga tersebut dengan memperkirakan bayi tersebut tidak akan hidup lebih dari 1 tahun. Jika secara ajaib dia bisa bertahan dalam 12 bulan pertama, kata mereka dia akan menjadi cacat total sehingga dia tidak pernah bisa akan menjalani kehidupan yang produktif. Namun James benar-benar hidup. Dia memutar kursi rodanya 2 mil sehari untuk pergi dan pulang dari sekolah menengah. Pada usia 21 tahun dia telah membuka toko lemari kacanya sendiri. Jadi James juga seorang pemenang hadiah dari balapan drag menggunakan mobil yang dilengkapi dengan kontrol genggaman khusus. Ia memenangkan 14 penghargaan balap. Dia menikah dengan seorang perawat. Ya, mereka memiliki 2 anak dan kemudian mengadopsi 7 anak lagi ketika mereka mengetahui bahwa ada kemungkinan 50% bahwa keturunan mereka akan mewarisi penyakit tulang rapuh. Salah satu anak angkat mereka buta, ada yang cacat karena polio, ada derita diabetes. 4 dari anak-anak itu adalah keturunan dari etnis campuran dan 2 lagi adalah orang Korea. Pada tahun 1977,
James dinobatkan sebagai orang dewasa luar biasa tahun ini oleh American Burn Society. Gubernur New Jersey, negara bagian tempat James dilahirkan dan tinggal, mengumumkan Hari James, menyatakan bahwa kehidupan dan karir James bermanfaat sebagai inspirasi dan sumber kekuatan bagi semua orang yang menderita penyakit cacat fisik. James adalah contoh cemerlang dari seseorang yang meraih pencapaian besar dengan mengambil langkah-langkah kecil. Jadi cerita yang luar biasa pada saat ini. Di sini diceritakan mengenai kasus daripada James saat dia lahir pada tahun 1932. Dia ini menderita penyakit tulang rapuh. Jadi para dokter ini memupus harapan keluarga tersebut dengan memperkirakan bayi tersebut tidak akan hidup lebih dari 1 tahun. Jika secara ajaib dia bisa bertahan dalam 12 bulan pertama, kata mereka. Dia akan menjadi cacat total sehingga dia tidak pernah bisa akan menjalani kehidupan yang produktif. Namun James benar-benar hidup. Dia memutar kursi rodanya 2 mil sehari untuk pergi dan pulang dari sekolah menengah. Jadi pada saat dia berusia 21 tahun, dia telah membuka toko lemari kacanya sendiri. Dia tidak berkecil hati, tapi bagaimana dia mau berusaha. Ya walaupun dia cacat, tetapi James tetap semangat untuk dapat melanjutkan kehidupannya. James juga seorang pemenang hadiah dari balapan rak katanya ya. Menggunakan mobil yang dilengkapi dengan kontrol genggam khusus, ia memenangkan 14 penghargaan balap. Dia menikah dengan seorang perawat. Kemudian mereka dikaruniai 2 anak dan kemudian mengadopsi 7 anak lagi ketika mereka mengetahui bahwa ada kemungkinan 50% bahwa keturunan mereka akan mewarisi penyakit tulang rapuh ini. Ya, jadi bagaimana cerita ini kembali lagi mengingatkan kita yang Tuhan sudah percayakan tubuh yang sehat, tubuh yang lengkap, tidak seperti James. Dia harus mengalami kelumpuhan oleh karena penyakit tulang rapuh ini. Tetapi bagaimana James mempunyai semangat yang luar biasa, ya sehingga dia mau melakukan yang terbaik. Akhirnya dia menikah dengan seorang perawat. Disitulah bagaimana kasih Tuhan itu yang luar biasa untuk keluarga ini. Dan akhirnya James dikaruniai 2 orang anak. Dan mereka mengangkat lagi 7 anak ketika mereka mengetahui bahwa ada kemungkinan 50% bahwa keturunan mereka akan mewarisi penyakit tulang rapuh ini. Ya bagaimana kehidupannya dipenuhi oleh sukacita. Oleh karena dia merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dia tidak terpuruk dengan kecacatannya. Tapi bagaimana dia mau berusaha untuk mau melakukan yang terbaik. Sehingga disitulah Tuhan memberikan dia kesanggupan, memberikan dia kekuatan dan memberkati dia di dalam setiap kehidupannya. Di sini juga dikatakan bahwa kehidupan dan karir James bermanfaat sebagai inspirasi dan sumber kekuatan bagi semua orang yang menderita penyakit cacat fisik. James adalah contoh cemerlang dari seseorang yang meraih pencapaian besar dengan mengambil langkah-langkah kecil. Ya hanya kecil langkah yang dia ambil, tetapi mempunyai suatu pengaruh yang luar biasa. Terlepas dari seberapa besar gunung, kesulitan yang Anda hadapi, iman dapat membuat Anda tetap berusaha keras. Sedikit demi sedikit sampai suatu hari Anda menyadari bahwa Anda telah berhasil melewatinya. Ya, jadi luar biasa. Biarlah ini menjadi suatu renungan bagi masing-masing kita. Supaya kita dapat kembali menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Sehingga dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Ya jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita ragu. Karena semuanya itu datangnya dari si jahat. Biarlah kita hanya fokus hanya kepada Kristus. Yang dapat memberikan kita kelepasan. Memberikan kita kelegaan. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena hal-hal kecil itu penting. Ya jangan pernah kita abaikan dalam kehidupan kita. Ya walaupun seringkali kita melakukan itu, tapi setidaknya kita mau berusaha untuk memperbaikinya setiap hari di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi pada saat Yesus ya datang untuk menjemput umatnya, maka dia akan mengatakan kepada kita, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya sama seperti ya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana Yesus berkata ya di dalam Matius 17 ayat 20. Sungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Jadi penerapan praktis dari ajaran Yesus adalah bahwa gunung ini kehidupan. Beban kita yang berat, harapan yang pupus,
impian yang hancur ya dapat dipindahkan atau diubah ketika kita menggunakan iman betapapun kecilnya. Jadi Tuhan tidak menuntut iman yang besar, tapi dari yang kecil terlebih dahulu. Ya disitulah kita akan dilatih hari demi hari untuk dapat mengerti jalan-jalan kebenaran Tuhan itu sendiri. Ya kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya dia juga manusia, dia bekerja. Dia melakukan setiap pekerjaan itu dengan penuh sukacita. Karena dia tahu bahwa dia adalah penyelamat dunia ini. Dia mempunyai misi yang harus dia selesaikan di dalam kehidupannya. Ya begitu pula di dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan menempatkan kita di suatu tempat. Ya tentunya ada misi yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Biarlah itu menjadi suatu pegangan di dalam kehidupan kita untuk kita terus mau bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini. Ya baiklah kita boleh mengingat kembali. Ya bagaimana tuntunan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya disitulah kita akan mengerti. Disitulah kita akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menjaga kita. Tuhan sudah melindungi kita. Dikatakan sedikit demi sedikit sampai suatu hari kita menyadari bahwa kita telah berhasil melewatinya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menjalankan itu setiap harinya. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Biarlah pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita merasa putus asa, baiklah kita kembali memandang kepada salib itu. Di mana dia telah berkorban untuk kita. Dia sudah mati untuk kita. Biarlah kita mau selalu mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Biarlah kita selalu mengucap syukur, berterima kasih hanya kepada Tuhan saja. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.